Memang, hidup di kos itu ibarat memulai sebuah perjuangan. Rupa-rupa pengalaman mewarnai, pahit getir, dan susah sedih sudah biasa kita rasakan. Kadang, hanya demi pengiritan, adalah sebuah kebanggaan jika ada teman yang berbaik hati ngajak makan, atau ngajak main ke rumahnya. Tetapi yang terjadi pada diriku ini justru berlebihan. Karena sering diajak ke rumah teman, malah nyangkut ke urusan hati. Tak tanggung-tanggung, ibu temanku malah memberi kesempatan untuk ngisi kekeringan hatinya. Nah, bagaimana kisah serunya? Yuk simak sampai tuntas ceritanya, semoga menjadi hiburan sekaligus bisa diambil pelajaran hidupnya. Kenalin, namaku Arga, status mahasiswa semester akhir dari PTN yang ada di salah satu kota besar. Kalau asalku dari sebuah kampung di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Di kota itu tentu aku kos, dan pulang setiap hari Sabtu sore. Balik lagi ke kos malam Senin. Itu dulu, waktu awal-awal semester. Tapi setelah merasa betah dan sudah punya banyak teman, pulang kadang sebulan sekali. Tapi untuk saat ini, aku hampir 2 bulan gak pulang. Bukan karena sibuk kuliah untuk persiapan skripsi. Tapi, sekak dari sebulan terakhir, aku mulai sering bertandang ke rumah Tante Kartika. Tante Tika itu ibunya Farel, dan Farel sendiri temanku kuliah yang paling akrab. Sama Farel aku sering diajak main ke rumahnya. Tentu saja aku girang. Kenapa girang? Karena Farel itu asli kelahiran setempat yang rumahnya agak dekat dari kampus. Setiap main ke rumah Farel, sudah pasti aku disuruh makan. Kata Tante Tika, setiap lihat anak seusia anaknya, maka hatinya merasa sangat kasihan. Dia selalu menempatkan aku sebagai Farel yang hidup sendiri di kos dan jika kehabisan uang maka gak bisa makan. Dari situlah, Farel disuruh ibunya untuk mengajak aku ke rumahnya, sekedar untuk makan bersama. Tentu saja aku menyambutnya dengan gembira. Artinya aku bisa lebih hemat. Maklum, saat itu kiriman dari ortu kadang telat-telat. Tapi kadang aku merasa gak enak juga. Layaknya orang desa, merasa pekiwuh. Merasa ngerepotin terus. Tapi begitu sehari gak ke rumah Farel, ibunya pasti yang telpon aku, dan biasanya pakai ponselnya Farel. Tapi selang beberapa hari setelahnya aku kaget. Tante Tika telpon aku menggunakan ponselnya sendiri dan menyuruhku datang ke rumahnya. Aku bingung. Bukan karena dia nyimpan nopeku, tapi saat itu Farel sedang pergi. Perginya sama ayahnya. Sekarang tante tunggu ya, gak pakai lama. Kayak gitu kan katanya di telpon. Aku sejenak tercenung. Masih ragu. Aku disuruh ke rumahnya tanpa Farel hanya disuruh makan. Males aslinya. Tapi karena yang nyuruh orang tua, apa boleh buat. Aku pun berangkat. Kamu tuh gak usah jajan. Duitnya buat keperluan yang lain saja, kata Tante Tika setelah aku sampai di rumahnya. Orang ini memang loman banget. Iya Tan, sahutku sambil senyum-senyum. Padahal di hati aku ngomong gini, bensin yang untuk kesini bisa cukup buat 2 kali makan di warung Padang, pakai rendang lagi. Farel dan bapaknya ada acara keluarga keluar kota. Om Bambang sudah angkatan tua. Nyetir sendiri sudah, buyuten. Apalagi luar kota. Itulah sebabnya Farel diajaknya untuk nyetir. Kenapa Tante Tika gak ikut? Gitu kan yang jadi tanda tanyaku. Lagian alasannya suka mabok, itu mah sangat enggak relevan. Padahal 2 hari yang lalu abis dari luar kota dan sehat-sehat saja. Bukannya aku suudhon, tapi dari dulu, dari awal main ke rumahnya, perempuan ini suka menunjukkan gelagat yang menurutku sangat
maaf, menggoda. Orangnya emang baik, tapi kebaikan yang kental dengan drama. Seperti dibuat-buat gitu loh. Aroma ketidakberesan sudah bisa aku cium dan aku rasakan jauh-jauh hari. Istri Om Bambang ini sangat diragukan kesetiaannya. Dia seperti orang yang gak kenyang hanya dengan pasangannya. Orang Jawa bilang, Tante Tika tipikal orang, endel. Dan semua anggapanku terbukti di hari itu. Dia sengaja gak ikut acara keluarga karena ingin memanfaatkan keadaan. Keadaan yang mungkin sudah lama jadi rencananya. Saat itu, abis makan, dia ngajak aku ngobrol di ruang tamu. Aku sudah menaruh curiga setelah dia ganti kostum. Saat aku datang, dia mengenakan daster. Tapi saat aku makan dia sudah ganti kostum lagi. Tapi menurutku justru sangat aneh. Emang anehnya seperti apa? Kayak gini kan anehnya. Saat itu hujan turun sangat lebat. Hawa dingin dari angin yang bertiup lumayan menggigilkan. Tetapi Tante Tika justru mengenakan kostum kurang bahan. Keanehan lainnya, dia yang duduk di sebelahku berlagak menggigil kademen. Lah sudah tahu kedinginan, tapi kenapa malah pakai kostum yang seperti itu? Halah, modus-modus. Kayak gitu kan batinku. Tante kedinginan katanya dengan terus menggigil dan mendekap satu lenganku. Dalam hati aku komen lagi begini, lagu lama masih diputar kembali. Ini mah pasti hanya taktikmu biar dapat asupan kehangatan dariku. Kali ini panjang banget kata hatiku. Dan batinku berikutnya, kalau bukan ibunya sahabatku pasti sudah kamu. Aku, saat itu terus berupaya menjaga pertahanan. Meski sebenarnya keadaanku sudah panastis, alias adem anget. Tapi nada ngomongku selalu kubikin biasa, biar gak nampak keromohan, gitu loh maksudku. Bahkan aku sudah berkomitmen, seperti apapun keadaannya, aku gak akan gelap mata. Tante Tika itu ortunya Farel. Sudah kuanggap ortuku sendiri. Jangan sampai aku tergiur apalagi lupa diri. Kamu dingin gak? Tanyanya dengan menambah kekuatan dekapannya. Lumayan Tan, jawabku terdengar santai. Sebenarnya saat itu ada keinginan untuk menghindar. Pingin membebaskan diri dari jangkauannya, tapi ada perasaan gak enak. Gak enak dianggap gak sopan. Apalagi ia sering menolongku. Kayak gitu kan. Kita masuk yuk. Ajaknya tiba-tiba. Masuk kemana Tan? Aku berlagak gak mudeng. Masuk ke kamar toh, tegasnya. Lah, mau ngapain Tan? Gitu kan tanyaku. Bobo yo. Maaf, saya gak ngantuk Tan. Kita kan gak bobo beneran, tapi bobo-bobokan. Gitu kan katanya. Wasem, batinku, sambil tertawa dalam hati. Masak aku dianggap kayak anak kecil saja, diajak bobo-bobokan segala. Tapi benar dugaanku, wanita ini sudah mahir dalam hal gaet-menggaet. Dan akhirnya aku nyerah. Aku ngikut dia melintas masuk. Aku masih berusaha menghindar ketika Tante Tika langsung menunjukkan aksinya. Kenapa? Kamu gak suka sama Tante ya? Waduh, kok ngomongnya gitu? Batinku, bukan begitu Tan, kan Tante itu mamanya Farel, kataku mengklarifikasi. Kan mamanya Farel, bukan mamamu, malah kayak gitu kan kilahnya. Tapi gak enak sama Om Bambang. Lah, Om Bambang sudah tahu kok. Serentak kedua bola mataku menteleng, dan tanyaku, maksudnya Om Bambang sudah tahu itu gimana Tan? Dengan jantung yang mau mencelat. Maksudnya tahu kalau kamu ada di sini. Oh walah, kataku, jadi maklong pikiranku. Berikutnya aku hanya diam, tapi membiarkan Tante Tika bermain sendiri, mencari kesenangan sendiri.
Kenapa diam saja sih? Apa tante terlalu jelek buatmu? Pertanyaan itu yang bikin aku merasa sungkan. Aku mengakui, dia cantik. Menurutku gak ada yang kurang pada dirinya. Yang jadi masalah, dia itu ortunya Farel, teman akrabku. Tapi karena kerasnya perjuangan, dan terus tanpa henti mengupayakan, akhirnya aku merespon. Itu pun karena diriku sudah terpancing oleh keterampilan satu tangannya yang begitu aktif dan cekatan. Aku berpikir, menurutku orang ini sudah terlalu biasa. Buktinya dia terlihat luwes, gak nampak ada rasa canggung. Padahal baru sekali itu sama aku. Atau bisa saja, mungkin dia menganggap aku ini anak kecil, jadi gak perlu malu. Kenapa tante tega melakukan semua ini? Tanyaku, di saat nafasku masih ngos-ngosan. Apa kamu kecewa? Tanyanya. Bukan itu maksud saya. Tapi tante Tika kok tega nyurangin Om Bambang? Gitu kan kataku. Eyalah, malah jawabnya bikin kaget. Om Bambang itu ibarat jago tapi sudah gak punya taji. Jadi hanya kobras kabrus tapi gak bisa nyelesaikan. Padahal pinginnya aku itu kayak minum obat, 3 kali sehari, kayak gitu kan penjelasannya. Aku menyipitkan mata, menatapnya penuh kebingungan. Mikir, katanya Om Bambang itu sudah gak bertaji, tapi kok mintanya seperti minum obat, gimana sih maksudnya? Aku pun akhirnya coba bertanya, lah terus gimana caranya Tan? Gitu kan? Sendiri. Jawabnya cekak. Waduh. Seruku, terjingkat kaget. Sendiri gimana sih? Aku penasaran. Ya sendirilah. Walah. Sebenarnya kasihan juga orang ini. Ternyata di balik kecantikannya itu menyimpan kekurangbahagiaan dalam batinnya. Sekarang aku baru paham, mengapa sikapnya begitu endel setiap aku datang ke rumahnya. Dan setelah itu dia mengajakku bikin kesepakatan. Jika aku mau lanjut, maka aku akan dianggap seperti anaknya sendiri. Maksudnya, dari semua kebutuhanku termasuk biaya kuliah jadi tanggung jawabnya. Aku sebenarnya suka, tapi yang masih mengganjal di hati, dia ortu Farel. Jadi aku minta waktu untuk berpikir. Baru 2 hari kemudian aku kasih keputusan. Aku bersedia, tapi dengan satu syarat, jangan pernah di rumah lagi. Karena resikonya berat. Akan seperti apa tindakan Farel jika tahu kalau ternyata aku adalah gundik ibunya. Gak mungkin dia akan nyalahin ibunya, pasti nyalahin aku, karena dia tahu kalau aku suka kencan sama Vela. Teman kuliah yang diam-diam punya kesamaan dengan ibunya Farel. Aku sudah menduga, Tante Tika pasti gak akan keberatan. Hingga selanjutnya, tiap ada kesempatan aku suka diajak jalan-jalan, bahkan sering keluar kota sampai beberapa hari. Untungnya, skripsiku sudah rampung, jadi gak terlalu menjadi beban pikiranku. Di akhir cerita ini, aku pun bisa menyelesaikan semua tugas kuliahku, dengan gratis, tanpa ngeluarin biaya apapun, karena semuanya ditanggung Tante Tika, bahkan rekeningku pun sering nerima salary. Kayak gitu kan. Begitulah sekelumit kisah hidupku, tapi intinya, seberes kuliahku, aku pindah ke kota lain, karena aku dapat panggilan kerja di sana. Tapi anehnya, justru aku dipertemukan sama Vela, kemudian melanjutkan kesukaanku waktu di kampus. Cuma kali ini kami lebih serius untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, dan bersyukur kini dia telah menjadi istriku. Semoga semua hal yang kurang baik tak akan terulang kembali, dan Vela pun sudah berkomitmen untuk menjadi istri yang setia sampai di akhir hayatnya. Sekian dan terima kasih.